Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 4A S1 Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang beranggotakan saya sendiri yaitu Hilda Nurhidayah beserta kedua rekan saya yaitu Syafa Amalia Loli dan Della Dwi Hardianti. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Arbitrage Pricing Theory atau APT. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi dengan dosen pengampu Ibu Rita Rosiana SEMSI. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama. Nah, sebelum masuk ke materi pertama, mau mengingatkan kembali kalau APT ini merupakan salah satu alternatif teori model keseimbangan selain CAPM. Untuk model keseimbangan CAPM kan sudah pernah dijelaskan sebelumnya oleh kelompok 2. Nah, sekarang akan dibahas model keseimbangan yang kedua, yaitu APT. Pengertian APT atau Arbitrage Pricing Theory adalah sebuah pendekatan dalam menentukan harga suatu aset berdasarkan pada hukum satu harga atau Law of One Price. Pengertian ini memiliki makna bahwa dua aset yang memiliki karakteristik sama tidak bisa dijual dengan harga yang berbeda. Pada prinsipnya, arbitrase atau arbitrage memperoleh laba tanpa risiko dengan memanfaatkan peluang perbedaan harga aset atau sekuritas yang sama. Arbitrase biasanya meliputi penjualan sekuritas pada harga yang relatif tinggi, kemudian membeli sekuritas yang sama pada harga yang relatif lebih rendah. Jadi intinya arbitrase ini disebabkan karena harga saham yang tidak wajar di pasar atau adanya perbedaan harga sekuritas di antara dua pasar. Nah, karena perbedaan inilah investor akhirnya melakukan pembelian dari satu pasar lalu menjualnya kembali ke pasar yang lain dan memperoleh keuntungan dengan tidak adanya modal yang dibutuhkan. Contoh dari arbitrase sendiri yang pertama itu ada membeli saham Telkom dan Indosat di Bursa Efek Indonesia yang pada saat itu harganya lebih rendah dan menjualnya kembali pada Bursa New York yang harganya lebih tinggi. Yang kedua, membeli dolar dari pedagang valuta asing PTX yang harganya lebih rendah dan menjualnya kembali ke pedagang valuta asing PTB yang harganya lebih tinggi. Sesuai dengan teori keseimbangan pasar modal, bahwa peluang arbitrase akan hilang karena pasar modal akan membentuk keseimbangan baru dengan melakukan tekanan yang kuat pada pola arbitrase yang terjadi. Sesuai dengan kaidah teori Law of One Price, bahwa dua aset yang ekuivalen dalam seluruh aspek ekonomis yang relevan akan menghasilkan harga aset yang sama. Jadi maksudnya di sini adalah keadaan atau peluang arbitrase ini tidak akan bertahan lama karena harga sekuritas yang rendah itu, maka permintaan terhadap sekuritas tersebut akan bertambah sehingga akan mendorong tingkat keuntungan sekuritas tersebut sama seperti sekuritas lainnya. Maka dari itu tidak akan ada lagi keuntungan dari arbitrase. Konsep Arbitrage Pricing Theory sama seperti halnya CAPM, APT ini digunakan untuk melihat hubungan antara return dan risiko, tapi dengan menggunakan asumsi dan prosedur yang berbeda. Perbedaannya itu kalau pada CAPM, portofolio pasar sangat berpengaruh karena diasumsikan bahwa risiko yang relevan adalah risiko sistematis yang diukur dengan beta. Kalau pada APT, return sekuritas tidak hanya dipengaruhi oleh portofolio pasar karena adanya asumsi bahwa return harapan dari suatu sekuritas bisa dipengaruhi oleh beberapa sumber risiko lainnya. Nah, dari penjelasan di atas diperolehlah perbedaan konsep yang mendasar dari CAPM dan APT. Untuk CAPM, bertitik tolak pada pembentukan portofolio yang efisien dan return hanya dipengaruhi oleh satu faktor saja. Kalau untuk APT, didasarkan pada hukum satu harga atau Law of One Price dan return bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di APT juga tidak menggunakan seluruh asumsi-asumsi yang dipakai dalam
CAPM. Asumsi-asumsi CAPM yang masih digunakan dalam APT ada 4. Yang pertama yaitu investor mempunyai kepercayaan yang bersifat homogen. Yang kedua, investor adalah risk averse atau penghindar risiko yang berusaha untuk memaksimalkan utilitas. Yang ketiga, pasar dalam kondisi sempurna atau semua informasi sudah ada di publik. Dan yang keempat yaitu return diperoleh dengan menggunakan model faktorial. Penentuan faktor-faktor pada model arbitrage pricing theory. Pada model CAPM, return saham atau sekuritas itu hanya bereaksi terhadap risiko pasar. Nah, kalau pada model APT diyakini bereaksi terhadap peristiwa ekonomi. Beberapa perubahan yang terjadi pada variabel ekonomi makro akan mempengaruhi harga sekuritas, dan beberapa variabel ekonomi makro lainnya bahkan tidak mempengaruhi sama sekali. Jadi kalau pada model CAPM, risiko pasar itu sangat berpengaruh pada return saham sekuritas. Nah, kalau APT, return saham sekuritas itu bisa dipengaruhi oleh peristiwa ekonomi. Nah, peristiwa ekonominya bisa seperti GDP atau Gross Domestic Product, faktor inflasi, faktor nilai tukar mata uang asing, faktor tingkat suku bunga, dan faktor makroekonomi lainnya. Pada dasarnya, setiap kelebihan model pasti ada kelemahannya. Model APT juga memiliki keterbatasan, yaitu APT tidak menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi return saham atau sekuritasnya. Salah satu penelitian dan pengujian terhadap model APT yang terkenal yang dilakukan oleh Chen, Roll, dan Ross pada tahun 1986 yang menganggap terdapat beberapa variabel ekonomi makro yang memiliki pengaruh signifikan dengan memiliki risiko sistematik pada return saham, yaitu variabel ekonomi makro yang pertama ada inflasi, yakni memiliki dampak terhadap tingkat diskonto dan arus kas masa depan bagi investasi. Variabel yang kedua ada kondisi struktur tingkat suku bunga, yakni perbedaan antara obligasi jangka pendek dan obligasi jangka panjang yang mempengaruhi nilai kewajiban masa depan dibandingkan dengan kewajiban jatuh tempo dalam waktu yang lebih singkat. Variabel yang ketiga ada risiko premium, yakni perbedaan obligasi perusahaan bermutu rendah dan obligasi perusahaan bermutu tinggi, mendekati reaksi pasar terhadap risiko. Variabel yang keempat ada produksi industri, yakni perbedaan dalam produksi industri berdampak pada peluang investasi dan nilai real arus kas. Model persamaan arbitrage pricing theory. Persamaan return aktual untuk sekuritas I dapat dicari dengan menggunakan rumus RI sama dengan ERI ditambah beta I1 dikali FI1 ditambah beta I2 dikali FI2 dan seterusnya sampai dengan sekuritas ke I, lalu ditambah dengan EI. Nah, RI di sini adalah tingkat return aktual sekuritas I. ERI adalah return yang diharapkan dari sekuritas I. Betanya adalah sensitivitas sekuritas I terhadap faktor I. F-nya deviasi faktor sistematis F dari nilai yang diharapkan. Dan EI-nya yaitu random error. Nah, model faktorial di atas tidak memberikan penjelasan mengenai kondisi keseimbangan. Untuk itu, persamaannya diubah ke dalam model keseimbangan, sehingga return yang diharapkan untuk suatu sekuritas dapat dicari dengan menggunakan rumus ERI sama dengan alfa 0 ditambah beta I1 dikali FI1 ditambah beta I2 dikali FI2, dan seterusnya sampai ke sekuritas ke I dan ditambah dengan EI. Nah, ERI di sini adalah return yang diharapkan dari sekuritas I. Alfa 0-nya adalah return yang diharapkan dari sekuritas I bila risiko sistematis sebesar 0. Betanya yaitu koefisien yang menunjukkan besarnya pengaruh faktor N terhadap return sekuritas I. F-nya premi resiko untuk sebuah faktor. Misalnya premi resiko untuk F1 adalah EF1 dikurangi alfa 0 dan EI di sini adalah random error.
Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai aplikasi arbitrage pricing theory. Yang pertama yaitu aplikasi APT model satu faktor. Persamaan arbitrage pricing theory untuk model satu faktor yaitu berarti harga suatu aktiva hanya ditentukan oleh satu faktor saja. Misalnya tingkat produksi industri yang diramalkan. APT model satu faktor ini dapat diformulasikan dengan ERI sama dengan alfa I ditambah beta I1 dikali F1 ditambah EI, di mana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ERI itu return harapan, alfa I itu return yang diharapkan dari sekuritas bila risiko sistematis sebesar I, beta I itu koefisien yang menunjukkan besarnya pengaruh faktor N terhadap sekuritas I, F1 itu premi risiko untuk sebuah faktor, dan EI itu random error. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke contoh. Nah, di sini itu ada contoh. Misalkan APT dengan faktor tunggal terdapat dua portofolio yang equilibrium dengan karakteristik sebagai berikut. Di sini ada portofolio X dan Y, di mana return harapan masing-masing portofolio yaitu portofolio X 13% dan portofolio Y 10%. Dan beta I portofolio X yaitu 1,5, beta I portofolio Y yaitu 0,8. Berdasarkan data di atas, buatlah persamaan equilibriumnya. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Pertama, kita harus buat dulu persamaan dari masing-masing portofolio, yaitu portofolio X dan juga portofolio Y. Cara buatnya itu gimana? Cara buatnya itu, untuk buat persamaan, kita bisa menggunakan formula model satu faktor yang disebutkan di awal, yaitu ERI sama dengan alfa I ditambah beta I1 dikali F1 ditambah EI, atau ERI sama dengan alfa I ditambah beta I1 dikali F1. Lalu, dimasukkan data-data yang telah diketahui di soal, yaitu data ERI dan beta I masing-masing portofolio. Nah, kalau kita masukkan data-data tersebut ke dalam formula, itu bisa didapat persamaan portofolio X-nya yaitu 0,13 sama dengan alfa I ditambah 1,5 F1, dan persamaan portofolio Y-nya yaitu 0,10 sama dengan alfa I ditambah 0,8 F1. Nah, dari kedua persamaan ini bisa kita eliminasi atau kita kurangi, yaitu 0,13 dikurang 0,10 yaitu 0,03, alfa I dikurang alfa I yaitu 0, 1,5 F1 dikurang 0,8 F1 itu 0,7 F1. Nah, alfa I dikurang alfa I itu kan 0, jadi nggak usah ditulis lagi. Jadi hasilnya yaitu 0,03 sama dengan 0,7 F1. Jadi F1-nya yaitu 0,03 dibagi 0,7 yaitu 0,0429 atau dalam bentuk persentase yaitu 4,29%. Nah, buat nyari nilai alfa I-nya kita bisa menggunakan persamaan portofolio X, di mana persamaan portofolio X itu 0,13 sama dengan alfa I ditambah 1,5 F1. Nah, tadi kan F1-nya udah diketahui, yaitu bentuk desimalnya 0,0429. Nah, ini bisa kita masukin aja. Jadi, 0,13 sama dengan alfa I ditambah 1,5 dikali 0,0429, yaitu 0,13 sama dengan alfa I ditambah 0,06435. Nah, ini bisa dipindah ruas saja, jadi alfa I sama dengan 0,13 dikurang 0,06435. Alfa I sama dengan 0,06565 atau dalam bentuk persentase yaitu 6,56%. Nah, karena alfa I udah didapat, F1-nya juga udah didapat, maka bisa kita tulis persamaan APT equilibriumnya yaitu ERI sama dengan 6,56% ditambah beta I ERI sama dengan 6,56% ditambah beta I dikali 4,29%. Nah, itu persamaan APT equilibriumnya. Nah, untuk tahu persamaan ini benar atau enggak, kita itu bisa gunain pembuktian, yaitu dengan cara memasukkan data awal beta I masing-masing portofolio ke dalam persamaan equilibrium. Dan hasilnya itu harus sama dengan data ERI masing-masing portofolio di soal awal. Nah, misal nih, kita mau buktiin menggunakan persamaan portofolio, menggunakan portofolio X. Nah, kita tulis tadi persamaannya itu ERI sama dengan 6,56% ditambah beta I dikali 4,29%. Nah, beta I portofolio X ini diketahui di soal tadi itu 1,5. Nah, jadi 0,0656 ditambah 1,5 dikali 0,0429. Hasilnya itu 0,13 atau 13%. Nah, 13% ini ternyata sama dengan data ERI portofolio X di soal awal. Maka dengan begitu dapat kita katakan persamaan equilibrium
nya itu terbukti benar. Nah, tapi jika teman-teman masih kurang yakin, kita bisa melakukan pembuktian dengan portofolio Y. Caranya juga sama dengan memasukkan beta I di soal awal itu. Jadi kan beta I portofolio Y itu diketahui 0,8. Jadi bisa kita langsung masukin aja ke persamaan equilibriumnya. Jadi 0,0656 ditambah 0,8 dikali 0,0429, yaitu hasilnya 0,10 atau 10%. Nah, ERI portofolio Y ternyata juga sama hasilnya seperti soal awal, yaitu 10%. Dengan begitu, persamaan APT equilibriumnya yaitu terbukti benar. Nah, selanjutnya itu ada aplikasi APT model 2 faktor. APT dapat merumuskan rate of return atau tingkat keuntungan suatu sekuritas yang dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor. Untuk kasus dua faktor dinotasikan F1 dan F2 dan merepresentasikan dua faktor yang diramalkan. Misalnya pertumbuhan produksi industri dan inflasi. Tiap sekuritas akan memiliki dua sensitivitas beta I1 dan beta I2. Sehingga APT model dua faktor dapat diformulasikan yaitu ERI sama dengan alfa I ditambah beta I1 dikali FI1 ditambah beta I2 dikali FI2 ditambah APT model 2 faktor ini dapat diformulasikan yaitu ERI sama dengan alfa I ditambah beta I1 dikali FI1 ditambah beta I2 dikali FI2 ditambah EI. Nah, kita langsung aja masuk ke contoh. Contoh misalkan kita punya 3 portofolio dengan karakteristik sebagai berikut. Di sini ada portofolio X, Y, dan Z, di mana return harapan atau ERI-nya masing-masing portofolio X itu 15%, portofolio Y-nya itu 14%, portofolio Z-nya itu 10%. Lalu beta I1-nya portofolio X itu 1,0, beta I1 portofolio Y-nya itu 0,5, beta I1 portofolio Z-nya itu 0,3. Lalu beta I2 portofolio X itu 0,6, beta I2 portofolio Y-nya itu 1,0, beta I2 portofolio Z-nya itu 0,2. Nah, berdasarkan data di atas, buatlah persamaan APT equilibriumnya. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Nah, sebelum kita nyari nilai F2, F1 juga alfa I, kita itu buat dulu persamaan dari masing-masing portofolio, yaitu portofolio X, Y, sama Z. Caranya gimana? Caranya sama seperti membuat persamaan di model satu faktor, yaitu tinggal masukin data-data yang diketahui di soal seperti ERI, beta I1, dan beta I2 ke dalam formula model 2 faktor, di mana formulanya tadi itu ERI sama dengan alfa I ditambah beta I1 dikali FI1 ditambah beta I2 dikali FI2 ditambah EI, atau ERI sama dengan alfa I ditambah beta I1 dikali FI1 ditambah beta I2 dikali FI2. Nah, setelah data-data masing-masing portofolio itu dimasukkan, itu dapat persamaannya, yaitu portofolio X yaitu 0,15 sama dengan alfa I ditambah 1,0 F1 ditambah 0,6 F2. Persamaan portofolio Y-nya yaitu 0,14 sama dengan alfa I ditambah 0,5 F1 ditambah 1,0 F2. Dan persamaan portofolio Z-nya yaitu 0,10 sama dengan alfa I ditambah 0,3 F1 ditambah 0,2 F2. Nah, dari ketiga persamaan portofolio tersebut di atas, ini bisa kita eliminasi, juga bisa kita substitusi untuk nyari nilai-nilai seperti alfa I, nilai F1, dan juga nilai F2. Nah, pertama kita akan mencari nilai F2. Kan dari 3 persamaan di atas itu masih ada alfa I dan juga F1 dan juga F2. Jadi kita harus buat 2 persamaan baru di mana alfa I-nya tidak ada. Jadi pertama kita gunain persamaan portofolio X dan Y. Yaitu persamaan portofolio X-nya itu 0,15 sama dengan alfa I ditambah 1,0 F1 ditambah 0,6 F2. Dan persamaan portofolio Y-nya itu 0,14 sama dengan alfa I ditambah 0,5 F1 ditambah 1,0 F2. Nah, ini bisa kita eliminasi dengan dikurang, yaitu 0,15 dikurang 0,14, yaitu 0,01, alfa I dikurang alfa I itu 0, 1,0 F1 dikurang 0,5 F1 itu 0,5 F1, 0,6 F2 dikurang 1,0 F2 itu minus 0,4 F2.
Nah, karena alfa I dikurang alfa I itu 0, jadi kita ilangin. Jadi hasilnya itu 0,01 sama dengan 0,5 F1 dikurang 0,4 F2. Nah, ini bisa kita tulis sebagai persamaan XY. Nah, lalu kita buat persamaan baru lagi, yaitu dengan eliminasi persamaan portofolio Y dan portofolio Z. Persamaan portofolio Y yaitu 0,14 sama dengan alfa I ditambah 0,5 F1 ditambah 1,0 F2. Lalu persamaan portofolio Z-nya yaitu 0,10 sama dengan alfa I ditambah 0,3 F1 ditambah 0,2 F2. Nah, ini kita eliminasi atau kita kurangi, yaitu 0,14 dikurang 0,10 yaitu 0,04. Alfa I dikurang alfa I itu 0, 0,5 F1 dikurang 0,3 F1 itu 0,2 F1, dan 1,0 F2 dikurang 0,2 F2 itu 0,8 F2. Nah, tadi alfa I dikurang alfa I itu udah 0, jadi nggak usah kita tulis lagi. Jadi hasilnya 0,04 sama dengan 0,2 F1 dan 0,04 sama dengan 0,2 F1 ditambah 0,8 F2. Nah, ini bisa kita tulis sebagai persamaan YZ. Nah, selanjutnya kita akan eliminasi dua persamaan baru tersebut, yaitu persamaan XY dan persamaan YZ. Di mana persamaan X-nya itu kan 0,01 sama dengan 0,5 F1 dikurang 0,4 F2. Dan persamaan YZ-nya itu 0,04 sama dengan 0,2 F1 ditambah 0,8 F2. Nah, karena kita mau nyari nilai F2, jadi nilai F1 akan kita eliminasi atau kita hilangkan. Jadi besar nilai F1 dari kedua persamaan itu harus sama. Jadi persamaan XY harus kita kali dulu dengan 2, dan persamaan YZ kita kali dulu dengan 5. Nah, hasil persamaan XY dikali 2 itu jadinya 0,02 sama dengan 1,0 F1 dikurang 0,8 F2. Nah, persamaan YZ setelah dikali 5 itu hasilnya 0,20 sama dengan 1,0 F1 ditambah 4,0 F2. Nah, ini kita eliminasi. Jadi 0,02 dikurang 0,20 itu minus 0,18. Lalu 1,0 F1 dikurang 1,0 F1 itu 0. Lalu minus 0,8 F2 dikurang 4,0 F2 itu hasilnya minus 4,8 F2. Nah, jadi karena 1,0 F1 dikurang 1,0 F1 itu 0, jadi udah nggak usah kita tulis lagi. Lalu juga kita pindah ruas biar nggak minus. Jadi 4,8 F2 sama dengan 0,18. Berarti F2-nya didapat yaitu 0,18 dibagi 4,8, yaitu hasilnya 0,0375 atau dalam bentuk persentase yaitu 3,75%. Nah, langkah kedua kita mau nyari F1. Buat nyari nilai F1 ini bisa didapat dengan substitusi ke persamaan XY atau ke persamaan YZ. Tetapi nggak bisa menggunakan persamaan portofolio X, Y atau Z. Karena dari persamaan portofolio X, Y atau Z itu terdapat nilai alfa I. Dan alfa I ini besarannya belum diketahui. Jadi untuk mencari F1 ini kita menggunakan persamaan XY atau persamaan YZ. Nah, di sini kita nyari F1 dengan substitusi ke persamaan YZ. Nah, di mana tadi persamaan YZ-nya itu kan 0,04 sama dengan 0,2 F1 ditambah 0,8 F2. Nah, tadi F2-nya juga udah diketahui yaitu 0,0375. Jadi tinggal dimasukin aja. Jadi 0,04 sama dengan 0,2 F1 ditambah 0,8 dikali 0,0375. Yaitu 0,04 sama dengan 0,2 F1 ditambah 0,03. Yaitu kita pindahin ruasnya. Jadi 0,04 dikurang 0,03 sama dengan 0,2 F1. Jadi 0,01 sama dengan 0,2 F1. F1 berarti 0,01 dibagi 0,2. Yaitu 0,05. Atau dalam bentuk persentase yaitu 5%. Nah, langkah ketiga ini kita nyari alfa I dengan substitusi ke persamaan portofolio X. Ini juga bisa sebenarnya substitusinya ke persamaan portofolio Y atau ke persamaan portofolio Z. Tapi di sini kita menggunakan persamaan portofolio X.
di mana persamaan portofolio X itu kan 0,15 sama dengan alfa I ditambah 1,0 F1 ditambah 0,6 F2. Tadi kan F1-nya juga udah diketahui sama F2-nya juga udah diketahui, jadi tinggal dimasukin aja. Jadi 0,15 sama dengan alfa I ditambah 1,0 dikali 0,05 ditambah 0,6 dikali 0,0375, yaitu 0,15 sama dengan alfa I ditambah 0,05 ditambah 0,0225. Jadi 0,15 sama dengan alfa I ditambah 0,0725. Nah, ini kita pindah ruas aja, jadi 0,15 dikurang 0,0725 sama dengan alfa I. Berarti alfa I-nya sama dengan 0,0775. Atau dalam bentuk persentase yaitu 7,75%. 7,75%. Nah, selanjutnya itu langkah keempat, yaitu membuat persamaan equilibriumnya. Nah, tadi kan udah diketahui tuh nilai F2, nilai F1, dan juga nilai alfa I-nya. Maka kita bisa bikin persamaan APT equilibrium model 2 faktor itu. Jadi ERI sama dengan 7,75% ditambah beta I1 dikali 5% ditambah beta I2 dikali 3,75%. Nah, buat tahu persamaannya ini benar atau enggak, ini sama seperti model 1 faktor tadi. Kita bisa menggunakan pembuktian dengan cara memasukkan data beta I1 dan beta I2 masing-masing portofolio ke dalam persamaan equilibriumnya. Nah, hasilnya itu juga harus sama seperti data di soal awal, yaitu ERI-nya. Data ERI-nya harus sama hasilnya ini. Nah, dari sini kita menggunakan portofolio X. Itu persamaan equilibriumnya kan tadi ERI sama dengan 7,75% ditambah beta I1 dikali 5% ditambah beta I2 dikali 3,75%. Nah, beta I1 portofolio X itu 1,0 dan beta I2 portofolio X itu 0,6. Jadi tinggal kita masukin aja. Jadi 0,0775 ditambah 1,0 dikali 0,05 ditambah 0,6 dikali 0,0375. Ya, yaitu 0,0775 ditambah 0,05 ditambah 0,0225. Nah, hasilnya itu 0,15 atau 15%. Nah, ternyata ERI-nya itu sama seperti soal awal, Mak. Jadi, persamaan equilibriumnya ini terbukti benar. Nah, kalau teman-teman kurang yakin juga, teman-teman bisa gunain pembuktian pakai portofolio Y dan juga portofolio Z. Caranya juga sama, tinggal masukin aja beta I1, beta I2 masing-masing portofolio. Nah, di portofolio Y ini kan beta I1-nya 0,5, terus beta I2-nya itu 1,0. Jadi tinggal masukin aja 0,0775 ditambah 0,5 dikali 0,05 ditambah 1,0 dikali 0,0375. Itu sama dengan 0,0775 ditambah 0,025 ditambah 0,0375, itu sama dengan 0,14 atau 14%. Nah, ini juga sama seperti ERI di soal awal. Nah, buat portofolio Z-nya itu beta I1-nya itu 0,3 dan beta I2-nya itu 0,2. Nah, ini juga sama, tinggal masukin aja. Jadi 0,0775 ditambah 0,3 dikali 0,05 ditambah 0,2 dikali 0,0375. Nah, yaitu hasilnya 0,0775 ditambah 0,015 ditambah 0,0075. Itu hasilnya 0,10 atau 10%. Nah, ini juga sama seperti ERI di soal awal. Di portofolio Z-nya itu ERI-nya 10%. Nah, jadi persamaan APT equilibrium model 2 faktor ini udah terbukti benar. Materi selanjutnya akan membahas terkait perbandingan antara CAPM atau Capital Asset Pricing Model dan APT atau Arbitrage Pricing Theory. Nah, perbedaan pertama antara CAPM dan APT yaitu pada CAPM, portofolio pasar mempunyai kedudukan sentral dalam CAPM dan portofolio pasar merupakan portofolio yang efisien. Sedangkan pada APT itu mendasarkan diri pada hukum satu harga atau the law of one price yang menyatakan bahwa dua sekuritas yang identik atau sama tidak mungkin dijual dengan harga yang berbeda. Jadi maksud perbandingan pertama antara CAPM dan APT yaitu pada CAPM,
didasarkan atau bertitik tolak pada portofolio pasar yang efisien. Nah, sedangkan pada APT itu didasarkan atau bertitik tolak pada hukum satu harga. Nah, kemudian perbedaan kedua antara CAPM dan APT yaitu pada CAPM perlu mengidentifikasikan market portofolio untuk menghitung beta, sedangkan pada APT tidak perlu mengidentifikasikan market portofolio. Nah, kemudian perbedaan ketiga antara CAPM dan APT yaitu pada CAPM hanya terdapat single beta faktor, sedangkan pada APT terdapat multiple beta faktor. Jadi maksudnya adalah pada CAPM hanya ada satu faktor yang mempengaruhi return dari sekuritas, yaitu risiko pasar. Sedangkan pada APT menjelaskan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi return dari sekuritas, misalnya inflasi, GDP, perubahan tingkat suku bunga, dan faktor makroekonomi lainnya. Kemudian, perbedaan keempat antara CAPM dan APT yaitu pada CAPM menyatakan semua faktor makroekonomi ke dalam satu faktor, yaitu return market portfolio. Sedangkan pada APT tidak menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pricing. Dan perbedaan terakhir antara CAPM dan APT yaitu pada CAPM, tingkat keuntungan saham dipengaruhi oleh tingkat keuntungan pasar. Sedangkan pada APT, tingkat keuntungan saham dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi. Materi selanjutnya yaitu terkait hukum satu harga. Jadi, hukum satu harga itu menyatakan bahwa dua kesempatan investasi yang mempunyai karakteristik yang identik atau sama tidak bisa dijual dengan harga yang berbeda atau dengan kata lain harus dijual dengan harga yang sama. Karena apabila aktiva yang berkarakteristik sama tersebut dijual dengan harga yang berbeda, maka akan terdapat kesempatan untuk melakukan arbitrage, yaitu dengan membeli aktiva yang berharga murah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat yang sama sehingga dapat diperoleh laba tanpa risiko. Nah, APT ini berbeda dengan CAPM, yang mana CAPM itu menyebutkan semua investor memegang portofolio efisien secara rata-rata dan varian, di mana akan meningkatkan portofolio pada sekuritas murah atau underprice dan melepas pada harga terlalu mahal atau overprice. Materi selanjutnya yaitu akan membahas contoh aplikasi hukum satu harga. Jadi dimisalkan kita mempunyai portofolio equilibrium beserta karakteristiknya sebagai berikut. Portofolio equilibrium yang kita miliki yaitu portofolio A dan portofolio B, yang mana portofolio A dan portofolio B tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Portofolio A memiliki expected return sebesar 15%, sedangkan portofolio B memiliki expected return sebesar 10%. Dan portofolio A mempunyai beta atau tingkat risiko sebesar 1,5, sedangkan portofolio B mempunyai beta atau tingkat risiko sebesar 0,5. Nah, selain kita mempunyai portofolio A dan portofolio B, ternyata di pasar juga terdapat portofolio C yang mempunyai expected return sebesar 15% dan mempunyai beta atau tingkat risiko sebesar 1,2. Pertanyaannya adalah, tunjukkan bagaimana keuntungan arbitrage bisa diperoleh dari situasi tersebut. Jadi intinya adalah, dalam ilustrasi ini, kita mempunyai dua portofolio, yaitu portofolio A dan portofolio B. Sedangkan di pasar juga terdapat portofolio yang identik atau portofolio yang berkarakteristik sama dengan portofolio yang kita miliki, yaitu portofolio yang ada di pasar namanya adalah portofolio C. Nah, karena portofolio yang kita miliki dengan portofolio yang ada di pasar tersebut berkarakteristik yang sama, artinya harus dijual dengan harga yang sama pula, sesuai dengan hukum satu harga. Nah, maksud dari dijual dengan harga yang sama adalah antara portofolio yang kita miliki dengan portofolio yang ada di pasar itu harus mempunyai expected return yang sama dan juga tingkat risiko yang sama. Kalau misalkan antara portofolio yang kita miliki dengan portofolio yang ada di pasar ada perbedaan tingkat expected return, maka hal tersebut akan menimbulkan aktivitas arbitrage yang dilakukan oleh investor, yang mana investor tersebut akan menjual portofolio yang dimilikinya dan akan membeli portofolio pasar yang ada, portofolio baru yang ada di pasar dengan expected return yang lebih tinggi. Sehingga nantinya
investor tersebut akan mendapatkan laba tanpa menanggung risiko. Kemudian, sebelum kita mengetahui berapa laba yang akan diperoleh investor setelah melakukan aktivitas arbitrage, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membentuk portofolio baru, yaitu portofolio D dari portofolio A dan portofolio B, sehingga nantinya portofolio baru tersebut atau portofolio D memiliki risiko yang sama dengan portofolio yang ada di pasar, yaitu portofolio C, yang tingkat risikonya itu sebesar 1,2. Nah, caranya yaitu risiko portofolio D sama dengan risiko portofolio C sama dengan 1,2 sama dengan XA atau bobot dari portofolio A dikali dengan beta A atau risiko dari portofolio A ditambah dengan XB atau bobot dari portofolio B dikali dengan beta B atau risiko dari portofolio B. Nah, setelah itu kita ubah persamaan XB menjadi 1 min XA. Setelah itu kita masukkan risiko dari masing-masing portofolio yang kita miliki. Seperti yang sudah tertera di tabel sebelumnya bahwa risiko dari portofolio A sebesar 1,5, sedangkan risiko dari portofolio B sebesar 0,5. Setelah itu kita tinggal kalikan saja, yaitu XA dikali 1,5 adalah 1,5 XA, kemudian 1 dikali 0,5 adalah 0,5, kemudian min XA dikali 0,5 adalah min 0,5 XA. Setelah itu kita jumlahkan, ketemulah hasilnya XA ditambah 0,5. Nah, setelah itu kita dapat memperoleh nilai XA atau nilai bobot portofolio A. Nah, nilai XA-nya yaitu 1,2 dikurangi 0,5 adalah 0,7. Kemudian nilai XB-nya adalah XB sama dengan 1 min XA. Artinya 1 dikurangi 0,7 adalah 0,3. Nah, dari perhitungan ini dapat kita simpulkan bahwa dalam portofolio D itu terdiri dari 0,7 portofolio A dan 0,3 portofolio B. Kemudian, langkah kedua yaitu kita harus mencari expected return dari portofolio D yang kita miliki. Caranya yaitu expected return portofolio D sama dengan bobot portofolio A dikali dengan expected return portofolio A ditambah dengan bobot portofolio B dikali expected return dari portofolio B. Nah, tadi kan kita sudah menghitung bobot portofolio A dan bobot portofolio B. Langsung kita masukkan saja, yaitu 0,7 dan 0,3. Nah, selain itu, di tabel sebelumnya juga sudah tertera bahwa expected return dari portofolio A sebesar 15% dan expected return dari portofolio B sebesar 10%. Setelah itu kita tinggal kalikan saja, yaitu 0,7 kali 15% adalah 0,105, kemudian ditambah dengan 0,3 dikali 10%, yaitu 0,03. Ketemulah hasilnya 0,135 atau dalam bentuk persen adalah 13,5%. 13,5% ini merupakan expected return dari portofolio D. Nah, setelah itu langkah ketiga adalah kita harus mencari risiko dari portofolio D yang kita miliki. Caranya yaitu risiko portofolio D sama dengan XA atau bobot dari portofolio A dikali dengan beta A atau risiko portofolio A ditambah dengan XB atau bobot portofolio B dikali dengan beta B atau risiko portofolio B. Kita tinggal masukkan angka-angka yang sudah didapatkan tadi, yaitu bobot portofolio A sebesar 0,7 sedangkan bobot portofolio B sebesar 0,3. Nah, di tabel sebelumnya juga sudah tertera bahwa risiko portofolio A itu sebesar 1,5 sedangkan risiko portofolio B sebesar 0,5. Tinggal dikali saja, yaitu 0,7 dikali 1,5 adalah 1,05, kemudian ditambah dengan 0,3 dikali dengan 0,5 yaitu 0,15. Ketemulah hasilnya 1,2. Nah, dari perhitungan expected return dan tingkat risiko yang sudah kita hitung ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya perbedaan expected return antara portofolio D yang kita miliki dan portofolio C yang ada di pasar. Nah, karena adanya perbedaan tersebut, maka akan menimbulkan aktivitas arbitrage yang dilakukan oleh investor dan nantinya investor itu akan memperoleh laba tanpa menanggung risiko. Kemudian, di sini terdapat tabel yang menjelaskan expected return dan tingkat risiko dari portofolio C yang ada di pasar dan portofolio D yang kita miliki. Yang mana portofolio C yang ada di pasar memiliki expected return sebesar 15% dan tingkat risiko sebesar 1,2.
Sedangkan portofolio D yang kita memiliki expected return sebesar 13,5% dan tingkat risiko sebesar 1,2. Nah, karena expected return portofolio D yang kita miliki lebih kecil daripada expected return portofolio C yang ada di pasar, maka kita akan melakukan short sell terhadap portofolio D yang keuntungannya itu lebih kecil. Misal, kita lakukan short sell sebesar 10 juta. Nah, uang hasil penjualan portofolio D yang sebesar 10 juta itu, kita akan membelikan portofolio C. Jadi intinya, karena terdapat perbedaan antara portofolio C dan portofolio D, maka si investor itu akan melakukan aktivitas arbitrage, yaitu dia akan menjual portofolio yang dimilikinya, yaitu portofolio D, dan kemudian akan membeli portofolio baru yang ada di pasar, yaitu portofolio C, karena menawarkan expected return yang lebih tinggi, sehingga nantinya investor tersebut akan memperoleh laba tanpa menanggung risiko. Nah, selanjutnya langkah terakhir yaitu kita akan menghitung perolehan keuntungan dari aktivitas arbitrage yang dilakukan oleh investor. Yang mana di sini terdapat portofolio D yaitu portofolio yang dimiliki investor dan portofolio C yaitu portofolio yang ada di pasar. Nah, arus kas awal yaitu menggambarkan bahwa portofolio D yang kita miliki itu belum dijual sehingga tandanya adalah positif, yang berarti uang kita masih terdapat dalam portofolio D tersebut. Nah, sedangkan arus kas akhir itu menggambarkan bahwa portofolio D yang kita miliki sudah dijual, maka dari itu tandanya adalah negatif, yang berarti uang kita sudah tidak ada lagi di portofolio D tersebut. Nah, 11.350.000 itu didapat dari mana? Dari 10 juta dikali dengan 100% ditambah dengan 13,5%. Nah, 13,5% ini merupakan expected return dari portofolio D. Didapatkanlah hasilnya 11.350. Nah, risiko dari portofolio D di sini ditandai dengan negatif karena ketika kita sudah menjual portofolio D, artinya kita sudah tidak menanggung lagi risiko dari portofolio D tersebut. Nah, kemudian kita beralih ke portofolio C. Di sini arus kas awal portofolio C ditandai dengan negatif karena diasumsikan bahwa kita belum membeli portofolio C tersebut, sehingga artinya uang kita memang belum terdapat dalam portofolio C tersebut. Sedangkan arus kas akhir dari portofolio C itu bertanda positif, yang artinya uang kita sudah ada pada portofolio C tersebut sehingga tandanya adalah positif. Nah, 11.500.000 itu dari mana? Dari 100% ditambah 15% dikali dengan 10 juta. 15% ini merupakan expected return dari portofolio C yang ada di pasar tersebut. Didapatkanlah hasilnya 11.500.000. Nah, risiko dari portofolio C ini bertanda positif. Mengapa? Karena ketika kita sudah membeli portofolio C, artinya kita akan menanggung risiko dari si portofolio C tersebut, sehingga tandanya adalah positif. Nah, setelah itu kita dapat menghitung selisih antara arus kas awal, arus kas akhir, dan juga risiko. Di sini didapat arus kas awal itu selisihnya adalah 0, sedangkan arus kas akhir selisihnya 150.000 dan risiko selisihnya 0. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dari aktivitas arbitrage yang dilakukan oleh investor tersebut, investor itu akan memperoleh laba sebesar 150.000 dengan tanpa menanggung risiko, karena risikonya adalah 0. Kemudian, di sini terdapat kesimpulan dari perhitungan yang sudah dilakukan tadi, yang mana kesimpulannya adalah dengan demikian, pemodal akan memperoleh keuntungan sebesar 150.000 tanpa mengeluarkan uang sendiri untuk investasi sebesar Rp1 pun. Tetapi, hal ini itu tidak akan berlangsung lama, karena permintaan terhadap portofolio D akan mendorong portofolio D tingkat keuntungannya naik, sehingga nantinya akan sama dengan portofolio C, yaitu sebesar 15%. Sehingga nantinya tidak akan ada lagi memperoleh keuntungan dari arbitrage. Jadi intinya, aktivitas arbitrage ini tidak akan bertahan lama karena permintaan pada portofolio D lama-kelamaan akan mendorong tingkat keuntungan portofolio D itu menjadi sama dengan portofolio C. Nah, apabila keuntungan antara portofolio D dan portofolio C sama, itu artinya kedua portofolio tersebut dijual dengan harga yang sama atau berprinsip pada hukum satu harga. Nah, kalau misalkan sudah dijual dengan harga yang sama, artinya tidak akan ada lagi aktivitas arbitrage dan investor tidak akan lagi memperoleh laba tanpa
tanpa menanggung risiko. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian materi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.